Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberkati kita dengan tema dipilih untuk diberkati dan menjadi berkat. Firman-Nya berkata di dalam Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Hari ini saya mau berkata, Anda dan saya dikasihi Bapa. Pegang itu, Anda dan saya dikasihi Bapa. Bapa telah mengasihi kita. Yesus telah mengasihi kita. Dan Yesus berkata, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tuhan memilih kita karena Tuhan punya rencana supaya kita diberkati menjadi berkat. Ingat, menjadi berkat. Kemudian di ayat 11-nya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sangat luar biasa. Katakan amin. Yesus berkata, supaya sukacitaku, kata Yesus, ada di dalam kita, dan supaya sukacita kita penuh. Arti penuh di sini berlimpah, dan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang, menyebarkan, memberikan sukacita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus bilang, Dia memberikan perintah buat kita supaya kita saling mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita. Dan Yohanes 15 ayat 16, kita dipilih Tuhan, ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Buah di sini menjadi berkat buat banyak orang dimanapun kita berada. Pergi di sini artinya dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan mau kita senantiasa menjadi berkat. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Yesuslah yang memilih kita. Katakan amin. Dan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan rindu, Tuhan berharap kita senantiasa menjadi berkat, berbuah, buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Katakan amin. Dan Yesus berkata, minta kepadaku. Apa saja dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat kepada banyak orang. Engkau dan saya diberkati Tuhan, bukan cuma untuk keluarga kita sendiri atau keperluan-keperluan kita sendiri, tidak. Tapi ada rencana Tuhan supaya menjadi berkat buat banyak orang. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Alkitab menulis, kita dipilih Tuhan, ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan Tuhan berkata, memberikan perintah kepada kita, kasihilah seorang akan yang lain. Titik. Mari kita senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Teladan Yesus, Dia selalu berbuat baik dan membuat mujizat. Mari ikuti teladan Yesus. Firman-Nya berkata di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Mari perhatikan, Yesus sudah memberikan teladan. Dia pergi dan dimanapun Dia pergi, Dia selalu berbuat baik. Dia selalu menyembuhkan orang sakit. Artinya apa? Peduli dengan banyak orang. Dia tidak egois, Dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi Dia begitu penuh dengan kasih. Itu yang Tuhan mau juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari ikuti teladan Yesus. Sadari panggilan Anda dan saya untuk menjadi berkat. Saya ulangin lagi. Ayo semua jemaat, semua orang yang mendengar,
engkau dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Katakan amin. Yang pertama, jadilah berkat dalam doa dan perkataan. Jadilah berkat dalam doa dan perkataan. Kehidupanmu harus penuh dengan doa. Doa permohonan untuk orang lain. Jadilah berkat. Doa syafaat. Jadilah berkat. Perkataanmu perkataan yang mendatangkan berkat, bukan kutuk. Katakan amin. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini indah sekali, luar biasa sekali. Tuhan mau kita menjadi berkat dalam doa. Makanya jangan pernah bosan-bosan berdoa. Masuk menara doa. Naikkan doa syafaatmu untuk tetanggamu, untuk sekitarmu. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1. Pak, apa yang harus kita doakan? Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayo jadi berkat. Jadilah berkat dalam doa dan perkataan. Senantiasa mulut kita mengeluarkan permohonan-permohonan doa. Dikatakan begini, berdoalah untuk raja-raja, untuk presiden, berdoalah untuk semua pembesar, pejabat, menteri-menteri, aparat pemerintah yang ada. Berdoalah agar kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini pokok-pokok doa kita. Naikkan setiap hari. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Doa-doa seperti ini berkenan sama Allah. Doa-doa seperti ini berkenan, didengar, dikabulkan Tuhan. Waktu kita naikkan doa permohonan, doa syafaat untuk kota kita, untuk bangsa, negara. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Katakan amin. Mari hari ini yuk jadi berkat dalam doa dan perkataan kita. Lepaskan berkat. Berdoa untuk kesejahteraan kota di mana engkau ada. Berdoa untuk perusahaan di mana engkau bekerja. Bisnismu, berdoa di mana gereja, di mana engkau tertanam, bertumbuh di sana. Berdoa dan naikkan permohonan kepada Tuhan. Naikkan doa syafaatmu. Bukan hanya doa-doa permohonan pribadi saja. Tetapi mari kita naikkan doa-doa kita. Perhatikan keadaan kita. Perhatikan sekeliling kita. Bahkan doakan keselamatan untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Doakan mereka semua. Doakan dan taruhkan air matamu. Tambahkan air matamu untuk jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan keselamatan. Katakan amin. Doakan agar terjadi pertobatan hari-hari ini di daerah di mana engkau berada. Doakan pemerintahan setempat di mana engkau tinggal. Doakan pertumbuhan ekonomi di sana. Bisnis-bisnis, kampus, sekolah, pendidikan-pendidikan yang ada di sana. Doakan. Bahkan keamanan setempat. Doakan. Dijauhkan dari orang-orang jahat. Dijauhkan dari semua sakit penyakit. Doakan kerukunan antar warga. Bahkan lintas agama. Doakan ini semua. Yuk jadi berkat. Karena Tuhan memanggil kita. Dipilih untuk menjadi berkat dalam doa dan perkataan. Doakan kesehatan warganya. Jadilah berkat di dalam doa. Mudah sekali kan? Mari jadi berkat di dalam doa dan perkataan. Katakan amin. Yang kedua yang Tuhan mau, jadilah berkat untuk melayani Tuhan. Ayo jadilah berkat untuk melayani Tuhan. Matius 9 ayat 37 berkata, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dengar saudaraku, tuaian sudah banyak, pekerja sedikit. Tuhan mau kita melayani Tuhan. Katakan amin. Elisa dipanggil Tuhan, Nabi Elisa dipanggil Tuhan.
sementara ia sedang bekerja. Ini luar biasa. Elisa dipanggil Tuhan sementara ia sibuk bekerja. Orang-orang yang rajin, Tuhan senang untuk memakai mereka semua. Ayo jadilah rajin. Orang-orang malas, kantor aja malas untuk memperkerjakan mereka. Orang-orang yang rajin, ayo Tuhan mau pakai kita semuanya. Elisa sedang bekerja. Dia bukan pengangguran bermalas-malasan. Dan apa yang terjadi? Dikatakan Elisa, dia dipanggil Tuhan waktu dia sedang bekerja. Ya, dikatakan begini di 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Memiliki 12 pasang. Ini Elisa. Lembu, berarti 24 ekor lembu untuk membajak lahannya. Ini menunjukkan lahannya cukup besar. Berarti Elisa ini orang kaya. Lihat, ternyata orang kaya pun Tuhan mau pakai. Kenapa? Orang kaya identik dengan mereka itu orang-orang rajin. Jadi hari ini dengar, engkau dan saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, poin yang kedua yang saya bagikan, jadilah berkat untuk melayani Tuhan. Elisa, dia tinggalkan pekerjaannya waktu Nabi Elia datang memanggil dia. Dan apa yang terjadi di sini dikatakan, ya, bahwa Elisa itu dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan ternyata Tuhan juga memanggil orang kaya. Ya, biarpun ini menarik, tapi bukan kekayaan itu yang sedang saya mau bahas. Ya, tetapi yang saya tekankan di sini yaitu yang menjadi tekanan saya adalah bahwa ketika Elisa mendapatkan panggilan dari Tuhan, Elisa meninggalkan tanda kutip ya, kekayaannya dan lalu mengikuti Elia, ya, melayani Tuhan. Perhatikan baik-baik bahwa pekerjaan yang dia tekuni, ya, dia tinggalkan. Karena itu di waktu dia mengikut Tuhan, waktu dia dipanggil dalam pelayanan secara manusia, dia mengalami kerugian besar karena dia tinggalkan semua. Tetapi semuanya itu tidak menjadi sesuatu yang memberatkan dia, karena dia mengerti melayani Tuhan adalah suatu kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Katakan amin. Mari kita lihat juga Musa. Musa dipanggil Tuhan waktu dia menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, di Midian. Ya, tiba-tiba malaikat Tuhan datang dari semak duri, keluar api, terus Tuhan berkata-kata kepada Musa, "Jadi sekarang Musa, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Dengar saudaraku, ini ceritanya ada di Keluaran 3. Musa pun dipanggil Tuhan waktu sedang bekerja. Dan dia tinggalkan pekerjaannya, ya, tanda kutip ditinggalkan. Mungkin kalau zaman-zaman hari-hari ini ada orang dipanggil sepenuhnya, ada orang dipanggil sekalipun dia bekerja, dia juga bisa melayani Tuhan. Katakan amin. Daud juga dipanggil Tuhan waktu dia menggembalakan kambing domba. Dan apa yang terjadi? Nabi Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Dia bilang, "Panggil semuanya." "Oh, masih ada satu di padang, panggil dia." Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Daud kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah Samuel, urapilah dia, sebab inilah dia, Daud dipilih Tuhan." Engkau dan saya dipilih Tuhan. Kalau engkau dan saya dengar panggilannya, mari kita melayani Tuhan. Kita dipilih, kita diberkati untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Juga sama Nabi Amos dipanggil Tuhan. Dia berkata, "Aku ini bukan nabi dan aku tidak termasuk golongan nabi." Itu di Amos 7 ayat 14. Dia berkata begini, "Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Dahsyat sekali panggilan Tuhan. Hari ini saya mau bilang, Tuhan memanggil orang-orang tanda kutip yang biasa-biasa karena dia mau pakai kita semua. Tuhan tidak pilih-pilih orang.
Tuhan bisa panggil orang-orang yang berpendidikan tanda kutip maupun yang tidak berpendidikan tanda kutip, saudaraku. Tuhan mau pakai kita semuanya. Katakan amin. Petrus dan Andreas ini penangkap ikan. Tuhan panggil mereka jadi pelayan Tuhan. Yakobus dan Yohanes penangkap ikan. Tuhan panggil mereka. Dan Tuhan bilang begini, Petrus, Andreas, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Hari ini mumpung engkau dan saya masih kuat, waktu panggilan itu datang, mari dengar suaranya dan layani Tuhan. Katakan amin. Begitu juga untuk Matius 9 ayat 9. Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Duduk di sini bukannya dia sedang duduk-duduk, sedang kongko-kongko, bukan. Tapi dia sedang bekerja, ikutlah aku. Maka Matius segera mengikut Yesus. Lihat, Tuhan bisa pakai cara untuk memanggil kita. Jadi hari ini jadilah berkat. Persembahkanlah talenta, kepintaran yang Tuhan berikan buat engkau. Atau kemampuanmu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Untuk melayani banyak jiwa-jiwa. Katakan amin. Jangan keraskan hatimu. Ayo, ini saatnya kita menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Ibadah onsite sudah akan dimulai. Mari bersemangat untuk melayani jiwa-jiwa. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Matius 10 ayat 10. Ini ada pesan untuk para orang-orang pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Tuhan ngomong gini, hai pelayan-pelayanku, hai orang-orang yang dipakai Tuhan, hai orang-orang yang mau melayaniku. Tuhan berkata begini, Matius 10 ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Orang-orang yang melayani Tuhan, tenang saudaraku. Semua itu Tuhan lihat dan kita mendapatkan upahnya. Memang kita melayani Tuhan bukan kejar upah. No, saya pun tidak mengejar itu. Saya melayani Tuhan karena Tuhan lebih dahulu melayani saya. Dan kalau saya melayani Tuhan, saya buat apa takut khawatir untuk kehidupan saya. Karena janji Tuhan, orang-orang yang melayani Dia patut mendapat upah dari Tuhan. Bahkan juga upah dari manusia di dunia ini. Katakan amin. Poin yang ketiga, ayo jadilah berkat dalam perbuatan baik. Dalam perbuatan baik. Jadilah berkat. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Katakan amin. Wow, ini ada peringatan kepada orang-orang kaya di dunia, agar mereka jangan tinggi hati, jangan sombong. Waktu kita sudah diberkati, firman Tuhan berkata, jangan tinggi hati, jangan sombong. Ini pesan Tuhan. Banyak sekali orang kaya setelah dia diberkati, dia lupa Tuhan. Dia menjadi sombong. Dia lupa Tuhan. Dia lupa keluarga. Dia lupa suami, lupa istri, lupa anak-anak. Dia lupa gereja. Dia lupa pelayanan. Dia lupa semuanya. Dia asik berfoya-foya. Dia asik memperhatikan keegoisannya. Hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita. Ingat di dalam firman-Nya 1 Timotius 6, 17, 19. Jangan tinggi hati. Ya, tetapi mari melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ingat, semua kekayaanmu, semua kekayaan saya, semua apa yang saya miliki, semua apa yang kau miliki, itu datang dari Tuhan. Dan itu semua cuma titipan. Please, ayo sadar, kalau kita nanti dipanggil Tuhan, gak ada yang bisa kita bawa. Satu pun baju gak ada yang bisa kita bawa. Dan dikatakan 18, peringatkanlah agar mereka, ini orang-orang yang sudah diberkati, ya, senantiasa berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta
sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Di poin yang ketiga ini, jadilah berkat dalam perbuatan baik. Ayo, biar kita kaya dalam kebajikan. Kita suka memberi, kita suka membagi untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Katakan amin. Dan ini semua untuk kita, saudaraku, di masa-masa yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang datang. Tapi janjinya berkata, ya, waktu kita suka memberi hari-hari ini, bahkan dalam situasi pandemi seperti ini semua sebenarnya adalah tabungan buat kita untuk masa depan. Bahkan dikatakan sampai kekekalan. Kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Tapi dengar, saudaraku, tetaplah engkau berbuat baik. Dan biarlah itu terus engkau lakukan. Kita tahu dari ayat ini bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Katakan amin. Sadarilah, ya, apapun yang kita bangun, perusahaan, apapun pekerjaan kita, ya, semua itu sekali lagi saya mau ingatkan, hanya titipan. Kelak waktu kita kembali, sekali lagi, ya, kita tinggalkan semuanya. Yang bisa mengikuti kita hanya perbuatan-perbuatan baik sampai di dalam kekekalan. Katakan amin. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Kita berbuat baik bukan untuk pamer kepada orang lain, tapi orang lain perlu melihat perbuatan baik kita. Supaya apa? Nama Tuhan yang dimuliakan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, ya. Ayo, jangan takut-takut engkau berbuat baik. Lakukan perintah Tuhan. Mari berbuat baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan dari kita semua. Pengikut Kristus terkenal dengan apa? Murah hati. Orang-orang Kristen itu terkenal dengan murah hati, suka memberi, apalagi selalu ramah, penuh senyum, mudah mengampuni, tidak suka membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu orang Kristen, itu anak-anak Tuhan, itu pengikut Kristus. Ayo, lakukan perbuatan-perbuatan baik, supaya banyak orang memuliakan Bapa di sorga. Katakan amin. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Saya dan engkau adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya setelah dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Perhatikan ayat ini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, perhatikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Jangan membalas kalau ada orang berbuat jahat kepadamu. Tetap lakukan perbuatan baik. Kita tidak mencari pujian dari manusia, tapi percayalah, kalau kita berbuat baik, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Mereka semua memuliakan Bapa di sorga. Sadarilah bahwa kita dipanggil menjadi terang. Oleh karena itu, orang lain harus melihat perbuatan baik kita, supaya mereka semua memuliakan Bapa di sorga. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jemu-jemu. Jangan malas berbuat baik. Jangan jarang berbuat baik. Harus rajin berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, ayo, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini firman jelas sekali. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memilih kita, dan Tuhan menetapkan kita menjadi berkat. Katakan amin. Sebagai penutup, jadilah berkat dalam kesetiaan menabur. Ini jangan pernah dilupakan. Karena ayatnya berkata, camkanlah ini, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 12. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga.
Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini firman Tuhan dengan jelas. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ingat, jangan lupakan menabur. Ayo lakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan ayat selanjutnya, Allah sanggup melimpahkan kepada siapa? Kepada penabur. Segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam segala kebajikan. Penabur, Tuhan limpahkan. Apa yang Tuhan punya, Tuhan limpahkan semuanya. Katakan amin. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Orang-orang yang suka dengar kesaksian saya boleh dibilang, ya cukup dibilang, wah Bapak ini suka menabur. Sebenarnya betul saya suka menabur. Tapi sebenarnya saya sama sekali tidak ada andil. Sama sekali tidak ada. Karena waktu seseorang muncul di benak hati saya, dan saya digerakkan Tuhan untuk menabur, sebelum saya lakukan itu, ada orang yang Tuhan pakai, kasih saya berkat. Dan saya kaget, aduh Tuhan, saya mau menabur, orang itu memberkati saya. Maksudnya ada orang lain memberkati saya. Dan saya tahu berkat itu untuk orang itu. Dan ternyata benar, setelah saya selesai ibadah, orang itu datang. Dan dia berkata, Pak Elias tolong saya. Saya mau bayar kontrakan. Saya mau bayar uang sekolah. Saya mau bayar segala macam. Pak, saya sudah lama tidak ada pekerjaan. Saya membutuhkan segala macam. Dia ngomong begitu, dan setiap orang-orang yang berkata begitu, mereka itu sudah ada di benak hati pikiran saya. Itu seringkali terjadi. Dan sebelum saya memberi, Tuhan terlebih dahulu memberi benih buat saya untuk saya tabur. Jadi dengar, gak pernah rugi kalau kita suka menabur. Dan tidak akan pernah miskin kita. Karena Tuhan yang menyediakan benihnya buat si penabur. Katakan amin. Jadi hari ini apa yang saya mau katakan? Dengar saudaraku, engkau dan saya, kalau engkau rajin menabur, engkau akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Dikatakan di ayat 12, sebab layanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ayo kita menabur. Dan ingat saudaraku, kita tidak akan pernah rugi. Malah sebaliknya, kalau saya tidak menabur, itu kerugian ada di saya. Karena saya nggak akan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Penabur diberi benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Katakan amin. Hidup ini harus jadi berkat. Ada janji Tuhan jika kita ingin diberkati dan terus menjadi berkat. Pegang ini. Pak, saya mau jadi berkat. Saya mau diberkati dan saya mau diberkati Tuhan terus. Saya mau terus menjadi berkat. Oh, ada ayatnya. Yang pertama, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Katakan amin. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bantu orang miskin, bantu orang susah, bantu kakak adikmu yang susah, bantu saudaramu, engkau gak akan kekurangan. Engkau diberkati berlimpah-limpah. Bahkan dibilang begini, takutlah akan Tuhan, dan engkau tidak akan kekurangan. Dan Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi berkat menabur di ladang misi, menabur di gereja,
menabur di panti-panti asuhan, di panti jompo, silakan lakukan semua dengan sukacita. Dan dengar, berkat-Mu tidak akan pernah habis. Katakan amin. Saya mau berkata, berbahagialah jika engkau dan saya dipercayai Tuhan, diberkati, dan menjadi berkat. Bersyukurlah jika Anda dan saya sudah menjadi berkat. Mari kita berdoa. Oh Rabasya Karabasya Dabaya Rabaya Rabba. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat diberkati dengan firman-Mu hari ini. Kami sadar kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat. Kami tahu Bapa, semua harta kekayaan yang Tuhan titipkan buat kami, semua itu ada maksud rencana-Mu untuk kami menjadi berkat buat banyak orang. Kami tahu semua itu titipan. Semua itu titipan dari Tuhan. Semua itu milik Tuhan. Kelak waktu Tuhan memanggil kami, tidak ada yang dapat kami bawa. Dan biarlah Engkau dapati kami. Waktu kami hidup, kami melayani Tuhan. Dan kami sudah menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan diberkati. Mari katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini saatnya kita membawa persembahan syukur, persepuluhan, apa yang ada di tangan saudara, saudara persembahkan pada Tuhan untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Haleluya. Doakan juga gereja kita akan segera memulai on-site. Tentunya semua bergairah di GBI, The City Tower, Jalan Tamrin 81, dekat Bundaran HI, sangat mudah dijangkau. Sudah lihat pengumuman, segera kita akan memulai on-site celebration kita. Puji Tuhan. Mari, saya mau berdoa untuk persembahan dan setelah itu doa berkat. Bagi yang baru pertama kali join, baru pertama kali ikuti ibadah ini, welcome, selamat datang. Dan jangan lupa kul-kul yang ada, ikuti jadwal, lihat di warta, lihat di website kita. Dan Tuhan menolong kita supaya kita satu hati tumbuh bersama dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Bapa, memberkati apa yang dibawa oleh umat-Mu sebagai persembahan syukur, bahkan persepuluhan ke rumah perbendaharaan Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah setiap hidup yang belum mendapat terobosan pekerjaan Tuhan, buka jalan. Tuhan pelihara dengan ajaib. Yang kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup memelihara kami satu persatu, umat-Mu semuanya. Terima kasih untuk gereja-Mu, terima kasih untuk para pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu di dalam online program hari ini, para pengerja jemaat Tuhan, bahkan hamba Tuhan, Tuhan memakai dengan ajaib. Kami juga berdoa untuk Pak Niko Nyotor Harjo, gembala pembina kami, gembala senior kami, dan juga seluruh hamba Tuhan, wakil-wakilnya, dan rayon cabang yang tersebar di dalam dan di luar negeri. Hari ini, hari berkat Tuhan mengalir. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara. Kekasih Tuhan sekarang, kiranya berkat yang berlimpah datang dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan Raja yang akan datang. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus Allah menyertai kita sekalian sekarang sampai Kristus datang, bahkan menjemput kita di awan yang permai. Terima kasih, katakan sama-sama, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan amin, amin, amin. Shalom.